Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di video saya Mafazatun Nurul Iza NIM 19160003. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi, pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang 6 tahap perkembangan bermain. Dalam bermain juga memiliki tahap perkembangan loh. Yuk simak videonya. Yang pertama yaitu unakibat behavior atau gerakan kosong. Jadi di sini anak sepertinya belum melakukan kegiatan bermain, hanya mengamati sesuatu sejenak saja. Misalnya bayi mengamati jari tangan atau kakinya sendiri dan menggerakkannya tanpa adanya tujuan. Dalam tahap ini anak masih belum terlibat dalam permainan. Dia hanya bermain dengan tubuhnya sendiri, yaitu dengan naik turun tangga, berjalan ke sana kemari tanpa memiliki tujuan, kecuali jika nanti ada hal yang menarik perhatian si anak tersebut. Seperti yang ada di gambar, anak sedang melakukan naik turun tangga tanpa memiliki tujuan sama sekali. Jadi di tahap ini anak masih belum terlibat dalam permainan. Yang kedua yaitu solitary play. Di sini anak bermain sendiri, mencari kesibukannya sendiri tanpa peduli dengan orang lain atau teman lain yang ada di sekitarnya. Bermain dengan anak di sini bermain dengan mainannya sendiri itu merupakan tujuan utamanya. Seperti contoh yang ada di gambar, anak sedang bermain dokter-dokteran. Di situ anak hanya fokus bermain bersama bonekanya, bermain dokter bersama bonekanya tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di lingkungannya. Gambar yang kedua juga di situ menunjukkan anak sedang bermain pesawat yang dimilikinya. Anak hanya fokus di permainan pesawatnya saja. Dia tidak akan menghiraukan apa yang ada di sekelilingnya. Tahap yang ketiga yaitu onlooker behavior atau tingkah laku pengamat. Di sini anak memperhatikan anak yang lain sedang melakukan suatu kegiatan atau sedang bermain. Misalnya seorang anak yang memperhatikan temannya sedang bermain petak umpet. Tanpa ia ikut bermain, tetapi anak tersebut turut merasa senang seolah-olah ia ikut bermain. Jadi seperti gambar yang ada yaitu anak sedang melihat, mengamati apa yang dimainkan oleh temannya, yaitu mereka sedang bermain petak umpet. Dia hanya berdiri saja mendengarkan apa yang dibicarakan oleh anak-anak tersebut. Tetapi di sini juga dia akan merasa senang, ikut bahagia jika anak-anak tersebut merasa senang dalam permainan tersebut. Yang keempat yaitu parallel play atau bermain paralel. Anak melakukan kegiatan bermain di antara anak yang lain tanpa ada unsur saling mempengaruhi. Misalnya anak bermain puzzle dan anak yang lain juga akan bermain puzzle. Mereka ada bersama tetapi tidak saling mempengaruhi. Seperti gambar yang ada di situ, anak dalam satu tempat, yaitu di atas meja. Di situ juga anak bermain sendiri-sendiri, walaupun yang dimainkan itu sama, yaitu bermain puzzle atau bermain menempelkan sesuatu. Jadi dia hanya fokus dengan mainannya sendiri-sendiri. Yang kelima
yaitu associative play atau bermain asosiatif. Di sini, anak melakukan kegiatan bermain bersama anak lain, tetapi belum ada pemusatan tujuan dalam bermain. Bermain dengan anak-anak lain dan dengan jenis permainan yang sama. Di situ juga akan terjadi adanya percakapan dan tanya jawab serta saling meminjam alat bermain, tetapi tidak terlibat untuk bekerja sama. Contohnya, ada beberapa anak yang sedang bermain menepuk-nepuk air di kolam bersama-sama. Seperti contohnya di gambar juga, anak sedang bermain gelembung air, sedang memecahkan gelembung air. Di situ hanya sifatnya bersenang-senang tanpa memiliki kerjasama dan tujuan. Yang keenam, yaitu cooperative play atau bermain kooperatif. Di sini, anak melakukan kegiatan bermain bersama-sama dengan teman secara terorganisasi dan saling bekerja sama, memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Di sini juga ada pembagian tugas yang disepakati bersama dalam satu proyek. Misalnya, anak bermain rumah-rumahan, ada yang jadi bapak, ada yang jadi ibu, dan ada yang jadi anak. Masing-masing anak memiliki tugasnya. Di sini juga anak akan membuat permainan rumah-rumahan tersebut dengan kain atau balok dan bermain peran dengan boneka. Seperti contoh yang ada di gambar juga, anak sedang bekerja sama dalam menyusun puzzle untuk membentuk sebuah bangunan yang diinginkan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.